dari pimpinan. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali berinisiatif untuk menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengisian dan penilaian IKI bagi Jabung APK APBN nih Bapak Ibu sekalian ya. Dan hal ini dirasa perlu segera dilakukan karena sudah memasuki periode awal triwulan 2. Ya, tahu-tahu sudah triwulan 2 aja ya Bapak Ibu ya. Rasanya waktu ini cepat berlalu. Kayaknya baru kemarin kita sidang pleno untuk semester 2 2022, sekarang triwulan 1 sudah berakhir. Dan di mana Jabung APK APBN ini harusnya sudah membuat capaian IKI untuk periode triwulan 1. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah memahami tata cara pengisian dan penilaian IKI yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Purwoko dari Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis. Namun demikian, ya, tidak ada salahnya kita refresh kembali, kita diskusi bersama-sama mengingat aturan turunan dari Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 dari BKN, dari Badan Kepegawaian Negara belum terbit Bapak Ibu. Dan harapan kami dengan adanya sosialisasi ini kita bisa menyamakan persepsi dalam hal pengisian dan perhitungan IKI Jabung APK APBN. Sehingga seluruh kinerja Bapak Ibu dapat mendapatkan nilai yang maksimal, yang optimal ya, dapat terrecord semuanya. Bapak Ibu anggota tim penilai, Bapak Ibu Jabung yang saya hormati, selanjutnya dapat disampaikan bahwa sosialisasi pada hari ini akan memfokuskan tentang tata cara pengisian SKP, kemudian perhitungan IKI, serta pengisian laporan capaian IKI. Namun demikian, mengingat belum terdapatnya petunjuk teknis dari BKN, maka nanti akan diberikan contoh SKP dan IKI di Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu. Semoga dengan awalan ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan kewajiban penyusunan SKP maupun IKI yang nantinya akan berdampak pada capaian angka kredit tahunan. Dan semoga kegiatan ini juga dapat memberikan manfaat bagi kita bersama. Seusai kegiatan ini nantinya akan kita jadwalkan Bapak Ibu terkait kegiatan pendampingan dan monitoring proses pengisian dan penilaian IKI kepada beberapa satker yang akan menjadi sampel. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan mewakili Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang saat ini sedang ada kegiatan yang lainnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi tata cara penilaian dan pengisian indikator kinerja individu Jabung APK APBN semester 1 tahun 2023 ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan dapat kita lanjutkan. Selanjutnya, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu untuk acara kita pada siang hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya kembalikan ke beliau Yoga selaku pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Ibu Woro Triwening Renggani atas keynote speech yang telah disampaikan dan juga sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan Ibu beserta Bapak Ibu para peserta. Sosialisasi pada siang hari ini untuk kita dokumentasikan bersama momen kegiatan dengan berfoto bersama secara virtual Bapak Ibu. Mohon izin sebelum kita melakukan foto bersama, mohon untuk mengaktifkan terlebih dahulu videonya karena kami akan melakukan 3 sesi foto Bapak Ibu. Baik, kami akan dibantu oleh tim panitia. Untuk foto sesi pertama akan kami mulai dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak dan Ibu berikan pose terbaik. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk yang kedua Bapak dan Ibu, mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak dan Ibu.
1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki sesi pemaparan materi, yaitu tata cara pengisian indikator kinerja individu atau IKI dan sasaran kinerja pegawai SKP yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis kepada Bapak Purwoko Widodo. Silakan. Yang ada di Kopas Asing. Oke, makasih Bli Yoga. Suaranya terdengar, Bli? Izin Bapak Ibu, suaranya sudah terdengar? Terdengar. Oke, makasih. Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang SHKI, Bu Woro, yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Fungsional APK APBN, yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Pengawas di Kanwil Ditjen Perkebunan Provinsi Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih kesediaan Bapak Ibu ya sudah meluangkan waktunya di akhir pekan di sore hari Bapak Ibu. Mungkin ini juga ini ya sebenarnya agak mendadak juga kemarin kita siapkan untuk kegiatan ini karena memang waktunya sangat mendesak karena sebenarnya kita juga bingung karena dari BKN untuk petunjuk teknisnya kan turunan dari Permenpannya belum ada. Namun demikian karena kalau kita melihat dari surat dari Bapak Direktur SP bahwa sudah ditetapkan IKI mandatori, indikator kinerja individu mandatori bagi para pejabat APK APBN maupun PK APBN. Nah, di IKI mandatori itu kan kalau dilihat, Bapak Ibu bisa lihat ada IKI yang targetnya triwulanan ya, walaupun mungkin nanti perhitungannya setahun, tapi kan ada capaian-capaian yang targetnya ditetapkan triwulan. Berarti otomatis di setiap triwulan itu Bapak Ibu juga harus ada target ada capaian atas target tersebut. Nah, mungkin saya share screen sebentar. Ya. Ya. Jadi tujuan dari diadakannya sosialisasi tata cara pengisian dan penilaian IKI itu yang pertama mungkin menyamakan persepsi tadi sudah disampaikan oleh Bu Woro bahwa mungkin di berbagai KL akan berbeda-beda ya. Kemarin di WA Group juga ada yang menyampaikan bahwa sudah merekam SKP melalui kinerja BKN. Terus ada yang mengirimkan contoh SKP dari Undiksa kalau nggak salah kemarin. Formatnya juga berbeda-beda. Dan itu juga sudah saya coba konfirmasikan ke Direktorat Sistem Perbendaharaan bahwa memang untuk SKP diserahkan ke masing-masing KL. Jadi mungkin nanti dari kami akan coba memberikan contoh SKP yang dipakai di Kementerian Keuangan. Kemarin juga sudah saya share contoh SKP baik untuk PPK, untuk PP SPM, dan untuk analisis ALK. Nah, di luar IKI mandatori mungkin Bapak Ibu juga ada penetapan masing-masing ya untuk terkait IKI yang ditetapkan oleh pimpinan unit masing-masing. Nah, untuk IKI mandatori itu nanti bisa ditambahkan di SKP yang Bapak Ibu buat
Walaupun untuk perhitungannya, untuk berapa persentasenya nanti yang akan dijadikan konversi angka kredit di akhir tahun, itu juga belum pasti berapa porsinya. Tadi sudah saya konfirmasikan lagi ke pusat, memang infonya masih menunggu per KPKN-nya. Nah, jadi mungkin sekilas dasar hukum untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Yang pertama tadi sudah disinggung terkait Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, ya, di mana jabatan fungsional ini di Permenpan ini akan mencabut puluhan peraturan terkait Jafung. Jadi nanti memang akan ada simplifikasi. Kemudian yang kedua dasar hukumnya terkait surat dari Direktur Sistem Perbendaraan nomor S39 tanggal 31 Januari tentang penyampaian daftar indikator kinerja individu mandatori. Jadi disebutkan di situ bahwa di poin 3 iki sebagaimana dimaksud bersifat mandatori. Artinya itu harus ada yang masuk ke SKP-nya Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum, jika memungkinkan nanti mungkin SKP-nya bisa dilakukan penyesuaian. Jadi untuk sehingga untuk sampai setahun ke depan, sampai Desember nanti ada iki-iki yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Sistem Perbendaraan selaku instansi pembina untuk jabatan fungsional APK APBN. Nah, mungkin yang sekilas yang ada perubahan, jadi nanti perhitungannya tidak melalui dupak lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca terkait Permenpan nomor 1 bahwa nanti penilaian kinerjanya nanti akan menghasilkan keterangan terkait sangat baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang ya, dan yang mana itu nanti akan dikonversi ke masing-masing target Bapak Ibu selaku Jafung. Jadi untuk ahli pertama targetnya 12,5 setiap tahunnya, nanti ketika capaiannya di tahun itu sangat baik, berarti nanti akan dikonversi 150% menjadi 18,5. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini lebih simpel dibandingkan ketika kemarin Bapak Ibu harus menyusun analisis, kemudian harus secara detail lah itu yang di peraturan terkait Jafung kemarin. Nah, nah jadi mungkin sebentar. Nah, mungkin ini yang pertama terkait SKP dulu ya Bapak Ibu ya. Karena urutannya biasanya kita buat SKP dulu, kemudian buat indikator kinerja individu, baru nanti di akhir kita akan coba membuat laporan capaian indikator kinerja individu. Jadi mungkin ini formatnya juga tidak jauh berbeda ya dengan yang di Satker Bapak Ibu. Jadi formatnya nanti di sebelah kiri atas ada nama kementerian lembaga, kemudian sebelah kanannya ada periode, kemudian nama pegawai yang dinilai, kemudian ada pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja ini adalah atasan langsung dari CF yang bersangkutan. Kemudian, nah ini kemarin juga ada pertanyaan terkait rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Nah di sini memang kita nggak untuk ini kita nggak wajib, nggak harus kata-katanya seperti yang ada di layar, karena ini sesuai dengan masing-masing eselon 1 atau KL-nya menentukannya seperti apa. Tapi untuk aspek indikator kinerja individu dan targetnya ini harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur SP. Namun demikian, jika dari pimpinan melihat ada
hal lain, targetnya itu bisa disesuaikan, tapi sebaiknya tetap targetnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur SP tadi. Jadi untuk rencana hasil kerja dan rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ini menyesuaikan dari yang ada di masing-masing KL. Silahkan nanti disesuaikan. Kalau mau seperti yang ada di kami juga silahkan. Dan kalau ini udah template-nya, siap. Mungkin ini yang tershare masih slide yang tadi, Pak. Oke, sebentar. Ya, nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya untuk SKP ini formatnya sama sepertinya untuk seluruh, karena ini memang sudah dari dari peraturan Menpan. Tinggal mungkin di sini yang saya kasih warna kuning untuk rencana hasil kerja ini silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu atau mau mengikuti yang ada di kami. Nah, kalau di Bapak Ibu ada IKI tambahan lain, nah silahkan nanti Bapak Ibu bisa digabung saja. Jadi kalau ini kan yang mandatori ada 4, nah, nanti kalau dari pimpinan ada penetapan IKU internal, nah silahkan ditambahkan saja, bisa jadi 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Yang penting kan kalau kontrak kinerja, biasanya kan itu adalah kesepakatan ya antara atasan dengan bawahan. Jadi ada dialog dulu, menentukan kira-kira kalau dikasih IKI seperti ini gimana, terus targetnya seperti ini gimana. Jadi untuk PPK ada 4 IKI mandatori, yaitu terkait ketepatan waktu penyelesaian pengujian tagihan, terkait SPPLS, kemudian ada ketepatan pendaftaran kontrak, kemudian ada terkait kualitas caput, capaian output, kemudian ada indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional. Nah, untuk IKI nomor 4 yang terkait indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional, ini ada di seluruh pejabat fungsional. Jadi dari APK, baik itu PPK, PPSPM maupun ALK, dia harus ada IKI yang sama, yaitu IKI terkait pengembangan kompetensi. Kemudian, sebentar, saya kembali lagi. Nah, jadi sini sudah ditetapkan bahwa misal untuk IKI pejabat pembuat komitmen, untuk IKI yang pertama tadi terkait ketepatan waktu penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPPLS. Nah, di sini targetnya adalah target secara triwulanan dengan indeks 4 dari skala maksimal 5. Artinya apa, Bapak Ibu? Minimal targetnya adalah 4. Nah, untuk dapat 4 seperti apa? Berarti Bapak Ibu nanti harus memperhatikan terkait formula untuk pencapaiannya seperti apa. Jadi untuk pendaftaran kontrak juga sama, targetnya triwulanan, indeks 4 dari skala 5, indeks kualitas kinerja capaian output sama juga triwulanan 4. Kemudian untuk indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional, targetnya 3 tahunan dari skala 5. Nah, tahunan ini diletakkan di kuartal keempat. Berarti dalam 1 tahun Bapak Ibu diperkenankan untuk memperoleh sertifikat minimal berapa 32 jamat kalau tidak salah. Itu jadi rentang waktunya lumayan panjang, tapi kalau Bapak Ibu ingin maksimal angka 5, berarti nanti Bapak Ibu tinggal melihat di formula IKI-nya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga kemarin sudah mendownload ya untuk formula IKI yang ada di Bitly yang pernah saya share atau yang ada di suratnya Direktur SP tadi. Nah,
Untuk formulanya seperti apa? Nah, untuk IKU yang pertama yang terkait penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPPLS, nah ini ditetapkan bahwa ada 5, tadi targetnya 4 dari skala 5. Berarti Bapak Ibu kalau mau dapat angka 5, harus harus membuat SPPLS dan diterbitkan, kemudian disampaikan ke PPSPM paling lama 4 hari kerja. Jadi kan ada ketentuan ya terkait tagihan masuk ke PPK, kemudian PPK harus membuat SPP paling lambat berapa hari kerja, kemudian dari PPSPM ke KPPN berapa hari kerja, gitu kan ya. Nah, jadi begitu ada tagihan yang harus yang diterima oleh PPK, berarti dalam waktu tertentu, kalau standarnya kan 5 hari ya. Ya, kalau 5 hari Bapak Ibu cuma dapat nilai indeksnya 4. Nah, agar bisa maksimal dapat nilai indeks 5, berarti sebelum 5 hari kerja, paling lama 4 hari kerja, Bapak Ibu sudah harus menerbitkan SPPLS. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kontrak juga sama. Kita lihat targetnya indeksnya 4 target. Kemudian kontrak didaftarkan melalui aplikasi ke KPPN 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Jadi kalau Bapak Ibu pengen maksimal, pengen indeks 5 ya, berarti disampaikan ke KPPN paling lama 4 hari kerja. Ini hitungannya per ini ya, per kontrak. Seperti tadi ada SPP, jadi ketika Bapak Ibu ada dalam satu triwulan misal ada 10 SPPLS ya, nanti dihitung average. Tadi kan saya kembali sebentar. Nah, konsolidasi periodenya itu kan average. Nah, jadi nanti kalau ada 10 SPP dihitung dari 10 SPP itu yang diterbitkan kurang dari 5 hari atau 4 hari kerja berapa. Kalau 10-10-nya 4 hari kerja, berarti Bapak Ibu bisa indeks 5. Tapi ketika ada satu yang mungkin terlambat atau lebih dari 5 hari kerja, misal 6 hari, berarti ada yang satu indeks 3, nanti ditambah yang 9 indeks 5, baru nanti dibagi 10. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk indeks tadi. Jadi untuk SPPLS yang ini data dukungnya berarti SPPLS yang diterbitkan. Mungkin disampaikannya ke KPPN tanggal berapa, terus tagihannya tanggal berapa, itu nanti untuk bukti dukung istilahnya kalau di kami. Kemudian untuk kontrak juga sama, berarti dilihat dari kontraknya kapan ditandatangani, terus masuknya ke aplikasi itu tanggal berapa. Kemudian untuk indeks kualitas kinerja capaian output, ini bisa dilihat dari aplikasi, nilai capaian outputnya berapa. Jadi kalau tadi kan targetnya 4, berarti cabutnya berarti antara 89 sampai dengan 95. Jadi kalau Bapak Ibu pengen di atas di atas target, berarti Bapak Ibu harus cabutnya dalam satu periode triwulan itu di atas 95. Kemudian untuk indeks yang keempat terkait pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat, nah targetnya kan tadi 3, berarti cukup antara 16 sampai 24 jam pelatihan dalam 1 tahun. Tapi ini kan biasanya untuk e-learning ini kan gampang diperoleh ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di KLC, sekiranya ada e-learning yang bisa diambil, nah silahkan diambil agar nanti bisa mencapai di atas 32 jamat sehingga indeksnya maksimal. Karena kalau Bapak Ibu cuma sesuai target saja semua capaian, berarti nanti otomatis 100%. Berarti kalau 100%, kalau dikonversikan tetap 12,5 ya kalau untuk ahli pertama. Jadi kalau Bapak Ibu pengen angka kreditnya tinggi ya berarti
capaiannya harus di atas target. Kemudian ini untuk IKI PPSPM juga hampir sama. Kalau tadi indeks terkait penerbitan SPP LS, nah kalau di PPSPM penerbitan SPM LS, jadi jangka waktunya berapa nanti bisa dilihat di formula IKI-nya. Kemudian yang kedua, IKI terkait indeks akurasi penerbitan SPM, targetnya sama 4 per triwulan dari skala 5. Kemudian ada indeks kualitas data rekening supplier, sama. Kemudian yang keempat juga sama. Untuk IKI pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional. Nah, ini untuk formula IKI-nya. Bisa dilihat bahwa untuk penerbitan SPM LS itu sama. Kalau standarnya 5 hari, Bapak Ibu cuma dapat indeks 4. Jadi kalau pengen lebih maksimal capaiannya berarti dilakukan paling lama 4 hari kerja. Kemudian untuk indeks akurasi penerbitan SPM bisa dilihat bahwa rumusnya adalah jumlah SPM yang diterbitkan sesuai periode dikurangi jumlah SPM yang dikembalikan oleh KPPN sesuai periode. Jadi untuk periode triwulan 1, Bapak Ibu silakan dihitung dalam 1 triwulan Bapak Ibu selaku PPSPM menerbitkan berapa SPM, kemudian yang dikembalikan oleh KPPN ada berapa, setelah dikurangi nanti dibagi jumlah seluruh SPM yang diterbitkan dikalikan 100%. Jadi kalau Bapak Ibu buat SPM 10, tidak ada yang dikembalikan, berarti 10 dibagi 10 kali 100, berarti nanti persentase akurasinya adalah 100%. Jadi semakin banyak SPM yang dikembalikan, nanti indeksnya akan semakin kecil. Kemudian untuk IKI yang ketiga terkait indeks kualitas data rekening supplier, rumusnya adalah persentase adalah jumlah SP2D yang diterbitkan. Jadi SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dikurangi jumlah retur dibagi jumlah SP2D yang diterbitkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan SPM 10, kemudian jadi SP2D 10, tidak ada retur, berarti persentase kualitas data rekening suppliernya 100. Tapi kalau ada retur 1, 2, nah berarti itu nanti jumlahnya akan mengurangi. Jadi kalau di sini target indeksnya 4, berarti masih bisa ada retur tapi dalam jumlah yang sedikit. Untuk jamlat sama seperti PPK tadi, kita skip saja. Kemudian untuk penyusunan laporan keuangan, nah ini mungkin yang sedikit berbeda. IKI yang pertama terkait indeks penyelesaian transaksi dalam konfirmasi atau TDK dalam rangka pelaksanaan rekon SPAN Sakti. Targetnya triwulanan, indeks 3 dari skala 5. Kemudian yang kedua, indeks ketepatan waktu penyampaian LK yang berkualitas. Targetnya 3 setiap triwulan dari skala 5 juga. Kemudian ada indeks kualitas penerapan PIPK. Ini targetnya tahunan di triwulan 4 dari skala 3. Kemudian untuk indeks pemenuhan kompetensi sama di tahunan juga dari skala 5. Untuk rumusnya seperti ini. Jadi penyelesaian TDK dilaksanakan melalui aplikasi Mon Sakti. Nah, perhitungan indeksnya seperti yang ada di layar. Targetnya tadi 3, berarti masih terdapat TDK namun sudah diterbitkan SHR sampai dengan batas waktu terakhir periode rekonsiliasi. Nah, ini yang harus menjadi patokan kalau Bapak Ibu ingin maksimal, berarti silahkan coba dicapai indeks 5. Mungkin Bapak Ibu yang selaku ALK yang lebih menguasai ya untuk dalam proses pencapaian untuk IKI tersebut.
Kemudian indeks ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang berkualitas. Nah, ini ada ketentuan terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan di triwulan 1 paling lambat 30 April, semester 1 31 Juli dan seterusnya. Nah, perhitungan indeks dicapai adalah LK disampaikan tepat waktu itu cuma dapat indeks 3. Jadi kalau Bapak Ibu pengen maksimal ya 2 hari kerja sebelum batas waktu, LK sudah harus disampaikan. Kemudian terkait indeks kualitas penerapan PIPK, tadi targetnya 2, hasil penilaian menyebabkan penerapan PIPK efektif dengan pengecualian. Ya, ini mungkin link tadi untuk link yang ada di suratnya Direktur SP. Kemudian ada link terkait contoh untuk capaian IKU. Nah, mungkin sebagai contoh ini, ya. Nah, ini saya coba cek tadi di Monsakti ya, kalau tidak salah tadi dari Beli Kadek. Nah, ini ada contoh terkait untuk penerbitan SPM. Jadi tanggal SPP-nya berapa, kemudian tanggal SPM-nya berapa. Ini kan ada muncul jangka waktu 2 hari. Nah, kalau 2 hari tadi, sebentar. Nah, ini contohnya, contoh pekerjaan di BPSPM. Jadi dibuat SPP tanggal 9, kemudian SPM-nya diterbitkan tanggal 10, berarti jangka waktu dari SPP ke SPM dihitung 2 hari. Ya, berarti kalau 2 hari tadi dapat indeks 5, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misal di SPM-nya diterbitkan sudah tanggal 15 atau berapa, berarti nanti bisa jangka waktu untuk indeksnya nanti akan menyesuaikan. Jadi nah, misal seperti ini. Nah, ketika ini 2 hari kerja, berarti dia dapat indeks 5 gitu ya. 5, 5, 5, 5. Nah, nanti ketika dalam 1 triwulan ada berapa SPM LS yang diterbitkan, baru nanti dibagi average jumlah SPM tersebut. Jadi indeksnya misal ada yang 4, ada yang 3, nanti ditotal semua dibagi jumlah ini. Jadi nanti indeksnya tidak selalu bulat di angka 5, 4, atau tapi bisa juga nanti bisa 4,5 atau 3,5 dan seterusnya gitu. Tapi perhatikan juga nanti untuk yang dihitung hanya untuk jenis tagihan yang SPM LS. Nah, kemudian contoh lagi untuk kontrak. Nah, ini ada contoh kontrak. Ini ada banyak satker tadi saya lihat di Omspan. Nah, ini ada contoh. Nah, ini ada contoh yang terlambat. Nah, ini kan terlambat 3 hari. Berarti kalau terlambat 3 hari nanti Bapak Ibu bisa kalau terlambat berarti nanti bisa diindeks, tergantung bisa indeks 3, indeks 2, atau indeks 1 tergantung keterlambatannya ya. Mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu untuk sekilas. Sebentar, satu lagi.
untuk format capaian IKU, mungkin di Bapak Ibu juga sudah membuat, selama ini mungkin sudah membuat. Nah, ini coba saya share untuk laporan capaian IKU sesuai yang biasanya kami buat. Jadi untuk formatnya seperti ini. Ada judulnya, laporan capaian IKI, CF, APK PPN, ahli muda misal ditugaskan sebagai PPK. Kemudian di sini ada tahun, kemudian ada pemilih IKI, nama CF-nya siapa, kemudian di bawahnya ada periodenya, periode triwulan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada nomor, nama IKI-nya, kemudian ada targetnya. Jadi setiap target nanti akan disandingkan dengan realisasi. Jadi kalau ini triwulan 1, Bapak Ibu hanya mengisi untuk realisasi di triwulan 1. Misal tercapai semua 4, ya berarti Bapak Ibu diisi saja seperti jadi diisi seperti ini. Tapi kalau ada yang nggak sesuai, misal 3 bisa, tergantung capainya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kalau di kami juga ada membuat raw data, jadi untuk perhitungannya. Jadi misal tadi IKU terkait pengujian tagihan dan penerbitan SPP LS, data yang diperlukan apa, itu sebagai bukti dukung ketika nanti akan diajukan ke pejabat penilai kinerja, yaitu atasan langsung kita. Jadi kalau SPP LS ya berarti SPP LS-nya, kemudian lampirannya bisa seperti bukti tagihan dari penyedia atau pihak ketiga. Kemudian keterangan nilainya berapa, misal 4, atau indeksnya tercapai 5, baru disesuaikan keterangannya di sini, perhitungannya seperti apa. Demikian juga untuk yang PPSPM, untuk ALK juga sama. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya juga minta pendapat ya dari Bapak Ibu yang dari BKN, kalau ada yang hadir, mungkin prosesnya di BKN seperti apa, karena ini kan kita juga masih menunggu info dari BKN untuk untuk turunan dari Permenpanya seperti apa. Nah, apakah untuk yang triwulanan di BKN juga sudah dilaksanakan atau seperti apa? Itu mungkin dari teman-teman dari Beli Kadek, ada yang mau di-share selaku Jafung juga di Kanwil Perbendaraan. Baik, terima kasih Pak Pur. Izin Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar? Leslie. Jelas ya. Baik, terima kasih Pak Pur atas kesempatannya. Mungkin kalau dari saya kira terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pur, saya kira sudah banyak ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin baiknya kita diskusi aja Pak. Saya di kolom chat juga saya lihat udah banyak pertanyaan nih Pak. Kita langsung diskusi aja mungkin Pak ya. Ya, boleh Beli. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini mungkin yang di kolom chat. Chat dulu Pak ya. Ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Pak Wiryawan ya. Dari Pak Ahmad Saim nih. Bisa Pak Wiryawan mungkin di dulu open itu. mic disampaikan yang ingin bertanya. Bisa di open mic, kita diskusi langsung aja, santai aja Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mungkin ini saya bacakan aja ya, Beli ya. Oh iya. Ini dari Pak Wiryawan. Kami di BNN Kota hanya ada 1 kali dokumen kontraktual tiap tahunnya. Berarti kalau sudah tercapai di triwulan 1 berarti aman ya. Nah, berarti ya itu tadi Pak, tergantung ini ya, yang penting tercapainya itu hitungan di
hari kerjanya ya. Jadi kalau ada kontraktual, nah berarti segera saja langsung kalau sudah tanda tangan langsung langsung didaftarkan saja. Jadi yang penting tidak melebihi 5 hari kerja. Kalau mau maksimal ya di 4 hari kerja. Dalam waktu 4 hari kerja itu sudah harus di input di aplikasi. Itu udah aman. Jadi kalau berikutnya nggak ada kontrak ya aman, nggak masuk ini dia bisa di NA-kan karena nggak ada nggak ada realisasi itu. Kemudian yang dari Pak Ahmad Zaim, jika terjadi perubahan penugasan sebelum 1 triwulan dari PPK ke PPSPM atau ALK harus membuat IKU ditambahkan sesuai penugasan baru. Sebentar. Kalau mungkin bisa dijelaskan Pak Zaim. Pak Ahmad Zaim ada? Mungkin saya coba jawab dulu aja ya. Jadi kalau penugasan kan berarti harus ada SK ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap perubahan ya berarti nanti Bapak Ibu harus membuat kontrak kinerja baru atau yang perjanjian kinerjanya. Jadi kalau ada perubahan dari PPK ke PPSPM ya ketika Bapak Ibu sebelum pindah itu diselesaikan dulu untuk capaian IKI-nya. Jadi ketika Bapak Ibu berubah ke PPSPM, nah setelah itu Bapak Ibu buat untuk perjanjian kinerja yang baru yang kontraknya ya kontrak yang tadi, kontrak ada 4 untuk PPSPM tadi dibikin baru lagi. Jadi untuk yang IKI yang PPK nanti untuk triwulan setelah Bapak Ibu nggak menjabat itu bisa dihilangkan untuk targetnya. Jadi untuk yang IKI yang baru di PPSPM misalnya Bapak Ibu pindahnya di triwulan 2 misalnya berarti yang target di triwulan 1 dihilangkan, baru Bapak Ibu input untuk target dari triwulan 2 sampai triwulan 4. Kemudian dari chat lagi untuk belum bisa melakukan input persediaan dan aset BMN karena masih menunggu rekomendasi BPK pada triwulan 1 dan belum ada update arahan untuk input persediaan. Ini berarti terkait ini ya, terkait yang ALK tadi bukan? Iya, sepertinya begitu ya dari Ya, Pak termasuk Wiryawan. yang dari Bu Mita ya. Untuk target diisi 0. Biasanya kalau di kami, kalau memang belum ada capaian karena hal yang krusial yang di luar kehendak kita, seperti tadi rekon belum dimulai, itu bisa nanti di NA-kan. Jadi bukan di targetnya bukan diisi 0, tapi di NA-kan untuk capaiannya. Jadi untuk target di triwulan 1 nanti tidak diperhitungkan. Seperti itu. Izin Pak Purwoko menambahkan Pak buat Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Purwoko. Untuk yang pertanyaan, untuk yang chat kita tahan dulu ya biar nggak ada yang terlewat, nanti bisa open mic aja langsung, nggak apa-apa nggih Bapak Ibu nggih. Untuk yang Pak Wiryawan tadi kan bertanya terkait dengan
kontraktual ya. Mungkin ini kasuistis juga ya Bapak Ibu sekalian ya, karena bisa jadi di DIPA yang Bapak Ibu sekalian kelola ternyata memang dari anggaran yang tersedia sepertinya tidak ada atau tidak akan ada kontrak gitu, tidak ada apa istilahnya pengadaan barang dan jasa yang sifatnya harus dikontrakkan. Bisa jadi seperti itu. Jika memang dapat dipastikan seperti itu, mungkin Bapak Ibu sekalian dari awal penetapan SKP-nya itu bisa dihilangkan untuk apa istilahnya IKI kontraktual tadi. Kalau kasusnya Pak Wiryawan, misalkan kalau di kasusnya Pak Wiryawan ini kan sudah dapat dipastikan gitu ya, bahwa untuk kontraktual itu hanya sekali dalam setahun transaksi kontraktualnya, dan itu dilaksanakan di periode triwulan 1. Jika memang Bapak Ibu sekalian kondisinya di satkernya itu sudah dapat dipastikan untuk transaksi kontraktual itu tidak ada atau hanya ada satu kali atau berdasarkan jenis kontraknya itu memang kami setiap tahun melaksanakannya 2 kali, maka di SKP atau di indikator kinerja individunya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah langsung bisa disesuaikan. Misalnya kayak Pak Wiryawan dari awal dengan catatan ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan catatan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah firm, sudah fix bahwa memang bakal hanya satu kali di triwulan 1 aja. Maka silahkan untuk target kontraktual itu Bapak Ibu sekalian bisa masukkan targetnya di triwulan 1 saja, sehingga realisasinya juga pun hanya ada di triwulan 1. Untuk di triwulan-triwulan berikutnya bisa dikosongkan targetnya. Tapi untuk tahunan tetap ada ya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, jika Bapak Ibu sekalian tidak pasti, mungkin ada beberapa transaksi atau kondisi dari DIPA Bapak Ibu sekalian, kami tidak pasti nih akan ada kontraktual atau akan berapa kali kontraktual di periode triwulan itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ngikut format yang awal. Jadi setiap triwulan ada target kontraktualnya. Targetnya 4 tadi ya, ada target kontraktualnya triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 bisa diisi. Kemudian jika memang di triwulan itu ternyata kami nggak ada kontraktual nih di triwulan ini, tapi kami ada target. Nah itu Bapak Ibu sekalian bisa diisi dengan NA. Kalau di kami sih istilah NA itu not available lah istilahnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada targetnya, tapi memang di periode itu nggak mungkin ada realisasinya atau memang tidak ada realisasinya, tapi udah menetapkan di awal ada target, itu bisa diisi NA dan itu tidak akan mempengaruhi perhitungan. Maksudnya tidak akan mempengaruhi perhitungan, tidak kalau tadi kan ada perhitungan yang average gitu ya, tidak akan dimasukkan di perhitungan rata-ratanya. Mungkin seperti itu Pak. Nanti kembali lagi ya di kondisi Bapak Ibu sekalian, kayak di kami satker kami itu karena pengelola dana 51 dan 52 itu dari 52 juga tidak ada transaksi yang harus kontraktual, maka mungkin kalau saya misalkan sebagai fungsional PPSPM mungkin tidak akan memasukkan SKP itu, karena kalaupun saya masukkan target itu nggak bakal kejadian dan nggak bakal tercapai juga karena nggak kejadian, nggak ada kontraktual di tahun anggaran itu. Dan itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bercermin dari pelaksanaan anggaran di periode tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu untuk Pak Wiryawan. Gitu. Kemudian untuk yang kedua dari Pak Ahmad Saim ya, terkait dengan terjadinya perubahan jabatan ya di pertengahan periode. Mungkin tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Pur, kita selesaikan dulu nih di periode triwulan 1 itu dengan catatan bahwa di periode triwulan 1 itu mungkin sudah terjadi transaksi yang berkaitan dengan sasaran kinerja kita di sana atau IKI-nya kita sudah kita laksanakan beberapa, misalkan di triwulan 1 Bapak Ibu sekalian jadi PPSPM misalkan ya, jadi PPSPM di sana Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan tugas sebagai PPSPM misalkan, jadi PPSPM-nya itu sampai dengan Maret gitulah ya, awal Maret gitu, per 1 Maret Bapak Ibu sekalian sudah alih tugas ke misalkan ke PPK. Nah di triwulan 1 itu kan mungkin dari sisi periode triwulanan, kalau di kami sih ada hitung-hitungannya, tapi saya kurang nggak terlalu ingat ininya berapa hari kerjanya ya Bapak Ibu sekalian, berapa hari kerjanya di jabatan itu kita bisa masih menggunakan apakah itu harus jabatan lama ataukah
itu sudah jabatan baru seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kita menunggu juga petunjuk dari pusat kalau terjadi perubahan jabatan di tengah-tengah periode triwulan itu. Dan jika memang kasusnya di triwulan 1 itu kita lebih condong melaksanakan tugas di jabatan pertama kita, misalkan PPSPM, maka kita juga melakukan atau menyusun SKP-nya tentunya PPSPM, kemudian kita juga mungkin di dalam pertengahan pergantian peralihan jabatan itu mau tidak mau meskipun periode triwulan 1 belum berakhir, kita harus membuat capaiannya kita sebagai PPSPM. Itu kan karena rata-rata itu indeks sebenarnya Ibu sekalian ya, jadi nggak harus menunggu berapa data yang ada, itu kita udah bisa ngitung berapa indeks yang kita capai. Jadi itu kita buat laporan di capaian IKI di triwulan 1 sebagai PPSPM. Kemudian di triwulan berikutnya Bapak Ibu sekalian juga harus menyusun SKP yang baru seperti yang disampaikan oleh Pak Pur tadi. SKP-nya itu kita ngisi datanya itu atau angkanya mulai dari triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 gitu. Juga nanti untuk capaiannya mulai dari triwulan 2 sampai triwulan 4. Sedangkan untuk SKP yang tadi kalau di kami sebenarnya perlu dilakukan penyesuaian juga jadinya. Yang tadinya kita ngisinya 4 triwulan ya, kita hilangkan target sebagai PPSPM tadi ya, kita hilangkan di capaian di triwulan 1-nya, kita hilangkan target di periode-periode setelah triwulan 1-nya, triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 itu kita hilangkan target-targetnya. Itu untuk laporan capaian IKI di triwulan 1. Kalau di kami seperti itu gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini terkait dengan ini Pak ya, terkait dengan aset tadi ya. Jadi kalau kita kan melihat transaksi, kalau tadi terkait perekaman aset persediaan itu kalau menurut saya ini terkait dengan IKI rekonsiliasi mungkin ya, yang terkait dengan transaksi dalam konfirmasi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nangkep saya ya. Karena kan memang kita masih proses pemeriksaan ya LK ya, dan memang untuk transaksi tahun 2022 itu belum selesai, belum fix gitu ya, sampai dengan audited nanti. Maka kita jangan transaksi dulu, mungkin seperti itu ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian kan bahwa untuk rekonsiliasi di periode triwulan 1 sebenarnya Bapak Ibu sekalian kan sudah melaksanakan. Meskipun itu merupakan periode Desember tahun 2022. Jadi untuk triwulan 1 2023 ini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan dasar pelaksanaan rekonsiliasi Desember tahun 2022 ketika melakukan penyusunan unaudited. Kan kita rekon tuh di bulan Januari. Mungkin kita bisa melihat kepada pelaksanaannya. Jadi dasarnya untuk triwulan 1 kita gunakan itu. Kita gunakan pelaksanaan rekonsiliasi kita di bulan Desember. Seperti itu Pak Ibu sekalian. Karena kan datanya atau bukti dukungnya ya, karena pelaksanaan rekonsiliasi di bulan Desember itu kan dilaksanakannya di Januari, bahkan dibuka terus ya sampai Februari jika masih ada transaksi yang perlu dikoreksi atau diperbaiki. Dan meskipun itu transaksi di tahun 2022, tapi pelaksanaan rekonsiliasinya sendiri kan di triwulan 1. Jadi untuk capaian IKU triwulan 1 kita menggunakan dasar itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, dari Pak Wiryawan ataupun dari Pak Ahmad mungkin ada tambahan, atau dari Pak Pur ada tambahan lagi, dipersilahkan. Terima kasih Beli Kate. Dari Beli Yoga ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak Pur. Ini izin ada yang bertanya masalah apakah aplikasi Ejafung sudah tidak digunakan lagi Pak. Nah ini sebenarnya bukan tidak digunakan lagi ya Pak, tetapi mungkin nanti tahap pengembangannya nanti lebih memfasilitasi kita semua ya, para pejabat fungsional dalam pengisian, bukan hanya seperti yang kemarin untuk upload dokumen pendukung ya untuk penilaian jabatan fungsional, tetapi nanti mungkin arahnya yang kami dengar adalah pengembangannya itu sama seperti
aplikasi e-performance kalau kami di Kemenkeu, Bapak Ibu. Jadi lebih ke sebagai penata usahaan dokumen elektronik untuk bagi Bapak Ibu para pejabat fungsional, khususnya dalam manajemen indikator kinerja individu Bapak Ibu. Nah ini mungkin arah pengembangan e-Jafungnya nanti, karena kalau dibilang hilang sebenarnya tidak, Bapak Ibu, karena e-Jafung ini adalah salah satu aplikasi yang memang peruntukannya khusus untuk membantu para mitra Kanwil DJPB Provinsi Bali, dalam hal ini para satuan kerja khususnya, bahwa bagaimana nanti untuk manajemen dari dokumen elektronik dari Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional. Mungkin itu tambahan saya dari saya, Pak Purwo. Oke, terima kasih Beli Yoga. Ya, jadi betul ya apa yang disampaikan Beli Yoga tadi. Untuk saat ini e-Jafung memang masih sedang proses pengembangan sambil menunggu nanti untuk terbitnya dari per-KPKN untuk perhitungan konversi. Nah, termasuk kan untuk e-Jafung juga masih dipakai untuk Bapak Ibu yang akan menjalani untuk uji kompetensi kenaikan jenjang. Nah, itu prosesnya masih melalui e-Jafung. Nah, ini kemudian dari chat lagi mungkin ini yang terkait dari Bu Swargawati, ditugaskan sebagai PPSPM dan ALK. Untuk SKP-nya bagaimana, apakah boleh pilih satu atau keduanya? Nah, kalau di kami, Bapak Ibu Swargawati ditugaskan utamanya sebagai apa? Nah, tugas utamanya sebagai PPSPM misalnya itu yang masuk di IKI yang utama. Bentar, saya coba share terkait tadi yang SKP. Nah, ini kan misal ini contoh SKP untuk PPSPM. Kan ada 4 IKI utama ya. Terkait penerbitan SPMLS, akurasi SPM, supplier, dan indeks pengembangan kompetensi pejabat fungsional. Nah, untuk yang sebagai ALK nanti bisa dimasukkan ke IKI tambahan di bawahnya. Nah, kalau di kami seperti itu. Jadi kalau IKI utama ya IKI yang sesuai dengan tugas utama kita, tugas pokok kita apa, itu jadi IKI utama. Kemudian kalau ada penugasan lain dari pimpinan yang disertai dengan adanya surat keputusan atau surat perintah atau surat tugas, nah, baru nanti dimasukkan ke IKI tambahan. Nanti di bawah tambahan ini nanti disampaikan ditulis IKI untuk ALK-nya apa saja, silahkan dimasukkan. Ini kalau saya ini ya saya sesuaikan dengan untuk seperti apa yang diterapkan di kami. Jadi utama itu khusus untuk IKI-IKI yang memang mandatori atau yang sudah ada di tugasnya kita. Misal saya sebagai kepala seksi SPP, tugas seksi SPP apa saja ada 9 IKI, kemudian ketika ada penugasan dari Pak Kanwil, itu saya masukkan sebagai IKI tambahan. Seperti itu ya, itu mungkin juga untuk menjawab pertanyaan dari Bu Sita. Dengan catatan itu juga harus ini ya disetujui oleh pimpinan. Karena bagaimanapun perjanjian kinerja itu kan kesepakatan antara atasan dengan bawahan. Jadi boleh saja Bapak Ibu nanti ada tugas tambahan 10, tapi belum tentu 10-10-nya itu sama pimpinan boleh dimasukkan ke SKP. Ini pimpinan yang akan memilah atau mengevaluasi apakah ini layak untuk dimasukkan sebagai
tugas tambahan yang masuk ke SKP atau tidak. Mungkin seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu dari instansinya juga ada pengalaman, silahkan mungkin bisa di-share juga. Takutnya apa yang kami terapkan di penyelenggaraan ada perbedaan dengan yang ada di Satker Bapak Ibu, karena memang ini untuk panduan secara resminya kan belum ada. Jadi ini sebatas apa yang dilaksanakan oleh kami, coba kami sesuaikan untuk Bapak Ibu untuk memudahkan agar jangan sampai ini Bapak Ibu yang sebagai PPSPM atau PPK tadi ada batas waktu yang sudah jelas, tapi ketika nanti Bapak Ibu santai, tidak, ini capainya ya cuma sesuai target saja. Kalau sesuai target ya ya bagus, cuma tapi kan tidak ada nilai lebihnya ya. Jadi yang harusnya bisa dikonversi 150%, ternyata nanti dapatnya cuma yang biasa 100% atau malah kurang. Kan ada beberapa yang agak riskan seperti kontrak itu ya, karena kontrak kan kita berhubungan dengan pihak ketiga. Ketika kontraknya peneretangannya ini terus kita lupa nggak mendaftarkan segera, tahu-tahu sudah lewat 5 hari kerja, nanti capaian Bapak Ibu akan berkurang, nggak bisa sesuai apa ya, yang targetnya yang 4 tapi kita harusnya bisa 5 jadi nggak bisa 5 gitu ya. Itu kemudian untuk dari pertanyaan di chat dari Bu Dewi itu sama tadi mungkin sudah dijawab juga oleh Brigade ya. Jadi memang untuk yang rekon biasanya karena ada keterlambatan baik aplikasi maupun menunggu penyelesaian audit date. Nah, itu biasanya memang agak mundur. Nah, di triwulan 1 mungkin ada beberapa IKI juga di kami yang ketika tidak memungkinkan dievaluasi oleh pusat, nah kemudian di NA-kan tadi. Kemudian dari Bu Made, selamat siang, kami takutnya pimpinan unit kerja menilai tidak klik di atas ekspektasi, walaupun nilai seharusnya di atas ekspektasi. Bagaimana metode penyampaian pada pimpinan? Yaitu tadi Ibu. Jadi Ibu ketika bertemu pimpinan nanti bisa disampaikan formula IKI-nya juga bisa dicetak gitu ya di bawah. Kan di situ ada ketentuannya. Ibu mungkin sebagai PPSPM ya di sini ya statusnya ya. Nah, jadi ya, PPSPM berarti kan tadi ada sebentar saya share tadi yang ada formula. Nah, berarti Ibu nanti menyampaikan ketika Ibu menyampaikan laporan capaian IKI-nya ke pimpinan, Ibu juga harus menyertakan formulanya termasuk juga data dukungnya. Nah, data dukungnya apa ya? Ini kayak penerbitan SPMLS. Berarti Ibu kumpulkan semua SPMLS, kemudian dilampiri dengan SPPLS-nya. Jadi kan ketahuan di situ nanti SPPLS-nya tanggal berapa, SPMLS-nya tanggal berapa. Berarti Ibu dapat indeks berapa untuk satu SPM. Kemudian SPM yang kedua juga sama, SPMLS-nya tanggal berapa, SPPLS-nya tanggal berapa. Nanti Ibu bisa bikin rekapnya seperti izin Pak, ya. Ya, Bu, gimana? Ya. Izin Pak, boleh langsung menanggapi Pak ya? Ya, boleh. Ya, saya mau menanggapi sesuai dengan yang arahan formulir yang Bapak tadi buat itu, kurang lebih saya sudah membuat seperti itu, rekapannya, kolomnya mungkin bunyi kolom yang bebas, ya tanggal SPP, nomor SPP, tanggal menjadi SPM itu sudah saya buat seperti itu, karena kami mengacu pada SKP mandatori. Tapi di sana juga sudah kami isi rata-rata satu hari sudah selesai, karena kami tidak pernah lewat dari 5 hari, 1 sampai 2. Nah, metode penyampaian kepada pimpinan itu yang kami tanyakan, apakah pimpinan sudah memahami, apakah pernah sosialisasi kepada pimpinan cara menilai SKP pejabat fungsional
itu yang kami tanyakan. Kalau memang Oke. seperti itu teknisnya, kami akan menyampaikan pada pimpinan yang seperti form yang Bapak sampaikan tadi. Cuma etikanya kami menyampaikan bagaimana, saya takutnya sudah pernah ada sosialisasi sama pimpinan, terus kami melampirkan dan merasa tidak enak gitu Pak. Tapi kalau memang arahan seperti itu akan kami lampirkan. Tapi kurang lebihnya form yang Bapak sampaikan tadi itu sudah kita buat seperti itu sesuai dengan form-form yang sesuai dengan IK mandatori. Nah contohnya mungkin jumlah SPM yang dikembalikan, saya sudah selalu mencatat berapa SPM yang kembali, saya sudah membuat indeksnya berapa. SPM 200 kembali 5 berarti 99,9, berarti masuk kategori 5, dia berarti kan sudah di atas ekspektasi yang kayak begitu nih. Tapi ya teknis secara penyampaian aja kami ini ya kurang lebih terdukung seperti itu. Boleh lanjut Pak. Kalau kami mungkin yang di Balai POM sesuai dengan Bapak sampaikan tadi kan yang masuk di perjalanan utama adalah yang SKP sesuai jabatan. Nah, kami kemarin memasukkan termasuk LA, LK karena kita menganggap itu sebagai juga pekerjaan jakung gitu. Saya masukkannya di pekerjaan utama selain PPSPM karena juga PIPK dan juga ada LK di sana gitu seperti itu. Di lain lagi pekerjaan tambahan gitu seperti itu sih Pak. Perbedaannya mungkin nggak apa hanya pekerjaan utama itu hanya yang di Japung aja. Kami kemarin kadang menambahkan pikiran saya dia karena itu juga tugasnya APBN gitu, malah saya tambah di pekerjaan utama gitu. Pengaruhnya seperti apa nanti itu Pak? Makasih. Makasih Bu. Untuk ini ya mungkin saya ini penerapannya di kami gitu ya. Tapi untuk kepastiannya nanti saya coba konfirmasi ke kantor pusat. Jadi kalau ketentuannya kalau di kami memang seperti itu. Kalau tugas utamanya kita apa ya berarti itu yang di SKP masuk di IKI utama. Ketika ada penugasan lain baru itu masuknya di IKI tambahan. Nah kalau di kami untuk perhitungan IKI itu kalau IKI utama itu kalau di kami itu maksimal 105 nanti. Jadi kita bisa dapat nilai 120. Tapi untuk 120 itu ada 2 komponen. Jadi untuk 105 itu IKI utama, kemudian ada 15 itu dari IKI tambahan. Nah, ketika dia masuk ke IKI, kalau masuk ke IKI utama, sebanyak apapun IKI utama kita, nilai maksimal kita itu coba 105 kalau di kami, di Kementerian Keuangan. Nah, tapi ketika kita pengen dapat nilainya lebih, maksimal bisa mencapai 120, berarti kita harus ada IKI tambahan. Nah, IKI tambahan itu yang totalnya itu kita bisa dapat 15. Jadi kalau sebanyak apapun IKI utama, tapi kita nggak punya IKI tambahan, kita maksimal cuma 105 nilainya. Tapi ketika kita punya IKI utama misal 10, kemudian tercapai semua, berarti 105. Tapi begitu ada penambahan 1 IKI tambahan, nah IKI tambahan itu nilainya kadang ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Nah, jadi yang harusnya tadinya awalnya kita cuma 105, kita bisa jadi 107, 109, 111. Nah, seperti itu kalau di kami. Ya, tapi untuk teknisnya ini karena memang dari pusat juga belum ada cara perhitungannya untuk ini, saya belum berani memastikan ya Bu Made ya, tapi minimal tetap baik itu IKI utama maupun IKI tambahan, silahkan tetap diupayakan capaiannya itu maksimal dulu semua. Jadi kalau bisa targetnya di atas ini ya, di atas target, jangan cuma sebatas target. Apalagi ini indeks. Kalau indeks biasanya lebih perhitungannya lebih ini lebih menguntungkan bagi kita dibanding targetnya dalam bentuk persentase. Kalau indeks biasanya lebih ini menguntungkan buat ASN gitu ya. Kalau di kami mungkin itu Bu Made, nanti saya coba konfirmasi dulu ke teman yang di pusat untuk memastikan itunya ya. Baik, Pak. Untuk tugas tambahan sebagai ALK. Ya,
Makasih Pak. Karena kalau tahun 2022 kemarin kita sudah memakai juga yang model seperti ini kalau KP kami. Jadi kelihatan di belakang itu nilainya 105, 115 itu mungkin yang Bapak maksud tadi. Itu yang akan dikalikan dengan nilai sehingga akan mendapatnya berapa 12,5 atau berapa ya. Saya lihat SKP sudah mengacu ke yang per ini Pak. Cuma belum ke mandatory. Nilainya 110 115 itu dan rata-ratanya seperti itu. Ya. Nanti kan kami sampaikan ke pimpinan Pak atau mungkin enggak ada sosialisasi sama pimpinan untuk menilai Japung itu ya Pak ya? Apa kita memang menyampaikan peraturan ini saja ya? Ya Bu, untuk sementara memang belum ada. Nanti saya coba ini ya, biasanya kalau sosialisasinya cuma ke Biro SDM masing-masing sih, baru Biro SDM-nya nanti yang sosialisasi ke masing-masing unit kerja. Itu ya Bu Made ya. Ya, terima kasih Pak Pur, kurang lebih terima kasih. Oke. Kemudian lanjut dulu sebentar ke ini dari Bu Dian. Nah, ini mungkin sudah disampaikan juga di WA kemarin ya Bu ya. Jadi memang kalau untuk unit kerja yang tidak melaksanakan PIPK, untuk IKI yang mandatory PIPK boleh tidak dimasukkan. Jadi yang harusnya 4 itu boleh untuk 3 IKI di unit kerjanya. Itu sudah saya coba konfirmasi juga ke kantor pusat bahwa jawabannya seperti itu. Jadi untuk Satkar yang tidak melaksanakan PIPK itu boleh tidak dimasukkan jadi IKI. Untuk Pak Subhan tadi mungkin sudah dijawab juga terkait aplikasi e-Jafung. Mungkin untuk perhitungan tidak digunakan untuk perhitungan seperti kemarin ya Pak Subhan ya, tidak digunakan untuk perhitungan angka kredit karena tidak ada dupat. Jadi memang tugasnya Bapak Ibu ya sekarang IKI yang tadi IKI mandatori ataupun nanti ada IKI dari masing-masing atasan langsung dari pimpinan unitnya masing-masing yang memberikan penugasan untuk dijadikan IKI, baik IKI utama atau IKI tambahan. Nah, untuk konversinya itu yang kita masih menunggu peraturan dari BKN. Nanti konversinya seperti apa, karena memang sudah saya coba konfirmasi juga, bilangnya tidak dalam waktu terlalu lama. Nah, cuma kita nggak tahu tidak terlalu lamanya sampai di bulan apa nanti. Tapi mungkin itu saja sih pesan saya tadi, tetap upayakan rumus-rumusnya tadi itulah yang sebagai PPK, PPSPM, tanggal-tanggal kritis atau hari-hari berapa hari kerja yang harus dipenuhi, jangan sampai lewat. Kalau ketentuannya 5, kalau bisa lebih cepat ya lebih bagus. Kalau batasnya 5 hari kerja tapi Bapak Ibu 5 ya nilainya cuma sesuai target, tidak bisa melebihi target. Baik Pak, terima kasih Pak Pur atas penjelasannya. Ini dari Bu Nani, bagaimana CF yang memegang beberapa satker sebagai PPSPM dalam penyusunan SKP? Nah, iya ya, ini ada kasus seperti itu ya ternyata ya. Kalau SKP-nya di sana seperti apa Bu Nani? Itu buatnya per satker atau Bu Nani ada di layar? Iya, terima kasih Pak Pur. Kebetulan kan kami di Kanwil Kementerian Agama di Provinsi Bali ini itu ada 9 satker di tempat kami Pak. Nah,
kami di sini ada 2 PPSPM, itu dibagi 2. Kebetulan saya sendiri baru sebagai PPSPM, jadi belum pernah membuat SKP untuk yang menyesuaikan untuk Kemenkyu-nya ini, Pak. Jadi inilah yang ingin saya tanyakan, karena kalau di mandatori IKI dan IKU-nya itu kan kelihatannya untuk satu satker, satu PPSPM, satu satker ya Pak ya. Nah kalau ini seperti kami ada beberapa satker yang dipegang itu. Nah untuk mandatori IQ dan IKI-nya itu seperti apa gitu Pak? Oh jadi ini contohnya Ibu Satker A, tapi juga Ibu jadi PPSPM di Satker B gitu ya? Enggak, iya. Seperti itu, Pak. Okay. Apakah seperti apa gitu, Pak? Karena kan saya masih baru pertama menyusun SKP. Tapi itu pun belum kami laksanakan karena baru 3 bulan ini ya, Pak. Dari Januari. Oke. Izin Bu, mungkin ini nanti bisa dikoreksi ya. Kalau mungkin kalau pendapat saya mungkin Ibu tetap masukkan SKP sebagai PPSPM di satker utamanya dulu. Itu yang pasti. Nah, nanti untuk yang satker kedua saya coba konfirmasi dulu ya. Karena apakah itu bisa jadi IKI tambahan? Karena kalau satu kalau di kami sih biasanya IKI tambahan itu ringkas sih Bu. Jadi tapi tambahan berarti kan sama aja dengan yang di PPSPM yang di utama ya Pak ya? Nah itu formatnya nanti saya coba pastikan dulu. Kalau di kami mungkin dijadinya bukan detail seperti IKI utama yang di satker utama saya. Iya. Nah, itu mungkin opsi yang pertama ya. Jadi bisa di IKI tambahannya dibunyikan melaksanakan tugas PPSPM pada satker ini. Nanti capaiannya di ini. Karena ini kasusnya juga belum ada. Nanti saya coba konfirmasi untuk jawaban pastinya. Oke. Lagi satu Pak Pur, kalau tadi saya melihat di tayangan untuk PPK ya, yang PPSPM belum saya lihat, itu untuk monitoring SPM sampai menjadi SP2D itu seperti apa? Apakah semua dimasukkan apa yang kita laksanakan sebagai PPSPM itu, ataukah semuanya yang kita masukkan Pak? Dalam 1 bulan itu, Pak, yang untuk monitoringnya itu. Sebentar, saya share ya, Bu ya. Oke. Jadi mungkin nanti ini, Bu, ini kan ada tanggal SPM, ada tanggal SP2D gitu ya? Iya. Nah, Ibu sebagai PPSPM ya? PPSPM berarti kan jangka waktu dari SPP ke PPSPM, dari SPP ke SPM kan ya. Nah itu nanti bisa pilih aja, itu kan yang dihitung cuma SPM LS. Untuk yang GU dan seterusnya kan enggak, cuma SPM LS saja. Nah nanti kayak ini kan ada LS, banyak penerima. Nah dari SPP ke SPM. Nanti Ibu kumpulkan. Maksudnya satkernya itu Pak, yang satkernya itu apakah kita semua kita masukkan, ataukah satker yang hanya di tempat utama saja yang dimasukkan Pak, di monitoring itu, di kolom monitoringnya itu Pak? Ya, kalau memang nanti itu dua satker itu dijadiin satu IKI-nya, berarti harus dirata-rata, harus dijumlah semua. Nah, tapi ini masih saya coba pastikan dulu, itu nanti dirata-rata atau yang Ibu sebagai PPSPM di satker utama jadi IKI utama, kemudian yang Ibu sebagai PPSPM di satker tambahan itu jadi IKI tambahan. Nah, ini yang
Saya juga belum berani memastikan Ibu untuk ininya, untuk yang double-double seperti itu. Oke. Nanti saya coba infokan di grup ya Bu ya jawabannya ya, di grup WA ya. Oke Pak, makasih. Makasih Pak Pur. Dari Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau didiskusikan, silahkan. Untuk linknya tadi sudah saya share ya Bapak Ibu. Untuk contoh ininya, contoh apa? Contoh laporan capaian IKI itu yang format dari seperti yang kami gunakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat sendiri yang sesuai format dari Satker Bapak Ibu juga disilahkan. Untuk IKI mandatori dan formulanya ada di link yang surat dari Direktur SP. Nah, nanti saya coba share juga. Jadi intinya itu sih apa? Kalau bisa ya harapannya kalau Bapak Ibu dengan maksimal nanti nilainya sangat baik untuk dikonversi bisa 150% ya capaiannya harus di atas targetnya 4 ya maksimalnya 5 bisa dimaksimalkan 5, targetnya tadi ada yang 2 dari skala 3 ya kalau bisa dicapai 3. Itu ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Nanti mungkin sambil menunggu ini ya aturan dari BKN terkait konversi. Nanti Bapak Ibu silahkan selama untuk yang triwulan 1 nanti bisa coba dihitung atau dibuat SKP, kemudian laporan capaian IKI-nya nanti bisa disampaikan di grup WA atau di Jabri ke saya atau beli Yoga atau Pak Ferry atau beli Kadek yang ada di grup. Nanti kita coba evaluasi ya mungkin walaupun mungkin ini belum ada panduan secara resmi tapi kita coba siapkan, kita bantu untuk ini. Kemudian mungkin ada beberapa nanti ada ya beberapa satker yang mungkin akan kami kunjungi, nanti mungkin akan diinfokan lebih lanjut beberapa satker. Gimana Bapak Ibu, sudah ini ya sudah lumayan. Pak Wiarsana mau menyampaikan sesuatu? Iya Pak, saya mau sedikit bertanya Pak. Ini. Untuk indeks pengujian SPPLS itu berarti yang kita hitung yang SPPLS-nya, yang SPPGU nggak terhitung ya? Iya, itu cuma LS saja. Oh ya, ya terima kasih Pak. Siap. Gimana Pak Ibu, sudah? Kayaknya sudah semua beli Yoga. Pak Pur, boleh izin nanya satu lagi? Siap. Silahkan Ibu. Kalau indeks pengembalian SPM itu, kalau yang merubah SPM kan berbeda dengan pengembalian SPM karena kekurangan atau kesalahan data dukung. Jadi kan tidak merubah pembuatan SPM, hanya tinggal nambah atau kesalahan data dukung. Apakah itu masuk kategori pengembalian SPM atau tidak, Pak? Itu cuma nggak dikembalikan ya Bu ya, cuma disuruh melengkapi kan ya? Ya, kan ada biasanya itu kesalahan upload data dukung atau data dukung tidak terbaca dan sebagainya. Kami klik kesalahan data dukung, nanti admin akan mengupload data dukung sesuai diminta, kemudian tinggal upload lagi. Nggak ada merubah SPM. Yang biasanya merubah SPM bunyinya sepertinya salah. enggak Bu, tetap enggak dihitung enggak, itu. Ya. Biar kami nggak salah. Terima kasih Pak Pur.
Selamat sore Pak Pur. Oh, nggih, siap. Izin bertanya. Nggih. Kami dari BKP Denpasar, kelas 1 Denpasar, mau nanya Pak, kan kita sudah nyusun SKP di personal Kementerian Pertanian. Nggih. Itu semua sudah disediakan di sana, betul-betul kegiatan sesuai job. Jadi untuk IKI ini kita belum masuk, Pak. nanti bikinnya ya belum masuk. Nanti kita bikinnya manual Pak ya. Apa ini aja dibuat? Bikin manual dulu nggak apa-apa Pak. Nggih. Kan beberapa Nanti, memang ada yang belum pakai ini ya. Apa? Kemarin ada Pak Dendi kalau nggak salah menyampaikan sudah buat di kinerja BKN. Nah, saya coba cek juga, saya coba pengen input di kinerja BKN-nya seperti apa. Kemarin saya coba nggak bisa. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa bisa secara elektronik atau yang masih manual. Ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk ini dibikin manual saja nggak apa-apa Pak. Nanti untuk yang penting Bapak Ibu buat SKP-nya untuk yang mandatorinya, kemudian buat capaian laporan capaian IG-nya, baru nanti di belakang ketika nanti PRK PKN-nya sudah terbit, nah kita lihat nanti formula untuk IG yang mandatori dan yang mandatori sebagai cafung maupun yang penugasan khusus dari pimpinan Bapak Ibu nanti pengakumulasiannya seperti apa. Nah, nanti kita nunggu itu dulu aja. Tapi minimal sekarang Bapak Ibu tetap buat IG mandatorinya, SKP-nya. Nanti bisa disampaikan juga ke pimpinan surat yang kemarin saya share di grup, bahwa itu kan ada surat dari Direktur SP ke masing-masing KL ya, bahwa menegaskan bahwa JF nanti diminta untuk memasukkan IG mandatori ke dalam SKP yang dibuat oleh JF. Nah, terlepas dari adanya penugasan atau IG internal yang diberikan oleh pimpinan. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu IG-nya tidak cuma 4 yang mandatori, tapi bisa dari kantor ada yang 5, ada yang 6, berarti dalam satu SKP bisa jadi nanti IG-nya mencapai 9 atau 10. Seperti saya juga di sini, IG saya di Kanwil ada 10. Kemudian ada beberapa IG tambahan ya saya masukkan jadi IG tambahan. Seperti itu, Pak. Ini Pak, untuk penilaian nanti di triwulan di semester 1 ini, berarti yang dipakai ini yang dari keuangan ini Pak ya? Ini kalau Bapak sudah ada SKP internal yang IG yang sudah disepakati ditandatangani bersama dengan atasan langsung, itu juga tetap di ini Pak, tetap dibuat capaiannya. Kalau IG tadi kita lihat targetnya Pak. Kalau tadi kan mandatori ada yang targetnya triwulanan, berarti laporan capaiannya juga dibuat triwulanan. Makanya di link itu kan saya coba buatkan template di triwulan 1 Q1 target berapa, di sampingnya ada realisasi, masih kosong nanti silakan diisi realisasi triwulan 1. Q2 juga sama, target Q2 berapa, realisasi Q2 berapa, dan seterusnya sampai Q3, Q4 seperti itu. Jadi Bapak ya nanti SKP-nya dibuat, terus untuk yang triwulan 1 coba dicicil dibuat juga nggak apa-apa, takutnya nanti kalau sudah numpuk nanti nyari berkasnya yang agak repot Pak. Kalau SPM kan dalam 1 bulan mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau banyak kan nanti harus milah-milah lagi SPM LS-nya mana, SPP LS-nya mana, dokumen dari pihak ketiganya yang PPK mana, itu kan harus dijadiin satu file. Bagusnya sih jadiin satu file, bisa di PDF-kan. Jadi ketika sewaktu-waktu diminta, ketika Bapak minta tanda tangan pimpinan untuk menyetujui laporan capaian IG tadi, kan dibuat triwulanan, itu harus ada tanda tangan dari JF sama tanda tangan dari atasan langsung. Nah, itu kan untuk pejabat penilai kinerja atau atasan langsung kita menyetujui, itu kan harus ketika kita mengajuin laporan tadi kan harusnya disertai dengan
tadi seperti yang Bu Made buat, ada rekapnya, terus ada lampirannya, seperti itu. Jadi ketika pimpinan mau ngecek, oh ini ngajuin indeks 5, nah buktinya apa sih? Nanti dicek di lampirannya, oh ini SPM-nya tanggal sekian, SPP-nya tanggal sekian. Di rekapnya seperti itu bunyinya, tapi ketika dicek lampirannya, loh lampirannya kok beda, SPP-nya tanggal 10, sementara SPM-nya tanggal 15, misalnya, itu kan udah 5 hari kerja, ini kok di rekapnya Bu Made nulisnya cuma selisih 1 hari, berarti kan itu bisa dijadiin konfirmasi, oh ini salah ini. Nah, yang harusnya mungkin 4, tapi Bu Made store-nya 5, berarti kan bisa ini diganti dulu. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Masih ada, Bapak Ibu? Pak Pur, izin. Iya. Saya dari BPSCKP. Ini terkait, ya mohon maaf nih kalau tadi sudah dibahas ya, saya soalnya lagi wirah-wiri juga. Terkait dokumen bukti dukungnya itu, Pak. Ya. Dari bukti dukung ini dari Satker kami sudah membuat berdasarkan kinerja dari PKN itu. Nah, kemarin saya nyoba ngisi yang data dukung, bukti dukungnya, Pak. Bukti dukungnya itu yang terkait dengan apa tadi, SPM apa ya tadi? Ibu sebagai apa di sini? Saya PPSPM, Pak. PPSPM, okay. Ya, kualitas, akurasi, Pak, indeks akurasi penerbitan SPM. Nah, ini saya sebenarnya bingung juga ini waktu mau menyajikan laporannya untuk atasan itu, artinya saya memakai acuan seperti waktu menyampaikan di angka kredit, Pak. Jadi di situ kan ada yang dokumen sumber kesalahan SPM seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya ini Bu, kalau di sini lebih simpel sih Bu, yang diminta. Kalau di layar itu kan indeks akurasi penerbitan SPM. Nah, perhitungannya seperti apa atau formulanya seperti apa, itu kan jumlah SPM yang diterbitkan sesuai periode dikurangi jumlah SPM yang dikembalikan, dibagi jumlah SPM yang diterbitkan sesuai periode. Nah, berarti dalam ini Ibu bisa bikin rekap dalam satu periode triwulan, jumlah SPM-nya yang diterbitkan berapa, kemudian jumlah SPM yang dikembalikan oleh KPPN dalam periode itu berapa, dibagi. Nah, itu bisa direkap, atau kalau pimpinan mau detail ya dilampirkan SPM-nya saja bisa, SPM-nya nggak usah lampirannya, nggak perlu. Terus yang dikembalikan berapa, SPM yang dikembalikan kan ketahuan. Nah, itu baru di ini nggak ini sih Bu, nggak iya, nggak seperti yang kemarin sebenarnya. Disampaikan sama Ibu yang dari BPOM tadi, Bu, ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu kan memang ada beberapa, kalau di saya ada beberapa penolakan seperti itu kan, Pak, penolakan, kekurangan dokumen pendukung pun sudah ditolak oleh KPPN kayak gitu. Nah itu tadi kan disampaikan juga, kalau cuma kekurangan dokumen pendukung nggak termasuk dalam dikembalikan seperti itu. Tapi di situ tercantumnya ditolak seperti itu. Apakah itu termasuk? Soalnya kalau saya lihat dari yang dulu-dulu itu, yang di waktu masih ada angka kredit itu termasuk dalam kesalahan SPM. Kekurangan dokumen pendukung itu masuk, Pak. Makanya jadi ini kebetulan di bulan pertama ini saya lumayan banyak, iya. Ya nggak banyak, tapi lebih kurang dari 93% akurasinya jadinya. Karena misalnya kayak ada beberapa SPM yang saya masukkan jadi satu OTP seperti itu, karena ada salah satu SPM salah, jadinya semua dikembalikan gitu. Saya seperti itu sih, Pak. Jadi SPM satu aja yang kekurangan data dukung itu, tapi akhirnya dikembalikan semua. Jadi kelihatan banget banyak yang ditolak di mana, di
di SPM yang saya ajukan. Seperti itu sih Pak. Kayak dari saya hitung-hitung ternyata cuma 73% tingkat akurasinya triwulan pertama ini. Hanya mungkin lebih bisa apa ya? Bisa mohon dibantu untuk memastikan ya Bu ya. Memastikan apa saja masuk dalam penolakan tadi ya untuk akurasi ya. Akurasinya itu. Oke Bu, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya mudah-mudahan ini ya Bu ya, jelas penolakannya apakah yang pakai surat dari KPPN atau itu yang termasuk penolakan, atau mungkin dari Blikadek coba selaku BPSPM selama ini kalau Kanwil ada yang ditolak seperti apa? Baik, terima kasih kesempatannya Pak Pur. Kalau Kanwil selama ini kalau ditolak seperti apa? Saya nggak bisa jawab Pak Pur, nggak pernah ditolak soalnya. Sombong. Enggak, jadi mungkin memang perlu kita pastikan lagi sih Pak Pur. Menyamakan persepsi ya beliau. Kalau sebenarnya kalau penolakan itu mungkin kita juga perlu tools sih Pak Pur. Kalau dari teman-teman dari KI biasanya monitoringnya dari apa Pak Pur? Kan di sana mungkin ada tools supaya nanti data dukung kita teman-teman JF nih ya, teman-teman JF baik apapun jenis indikatornya data dukung kita itu jelas. Jadi ketika pimpinan memberi nilai itu juga pasti, misalkan kayak tadi ya, misalkan berapa sih waktu dari SPP ke SPM, itu kan data dukungnya kita bisa ambil dari aplikasi Monsakti, itu output dari aplikasi, jadi itu jelas. Dan untuk kasus yang ini juga untuk akurasi terkait dengan penolakan SPM, sekiranya ada toolsnya yang bisa membantu teman-teman untuk menghitung nilainya nanti sih Pak Pur ya. Nanti bisa dipastikan lagi yang dimaksud penolakan di sini apakah seperti kasus tadi itu juga masuk diperhitungkan penolakan yang dokumen sumbernya kurang gitu, dokumen pendukungnya maksudnya, dokumen pendukungnya itu kurang. Sebenarnya nanti kan bisa kita lihat dari monitoring ya Pak Pur ya, kalau disediakan. Dan menurut saya nih pribadi ya Pak Pur ya, menurut saya pribadi untuk perhitungan terkait dengan akurasi SPM tadi ya, SPM tadi ya, yang ini ya, untuk akurasi untuk nilainya itu sangat susah sebenarnya Pak Pur menurut saya, sangat riskan. Misalkan ada satu satker kan misalkan dalam 3 bulan ada satker yang misalkan mengelola dipanya dia kecil ya Pak Pur. Ini buat pandangan aja Pak Pur ya. Mungkin ini bisa kita follow up ke teman-teman di kantor pusat terkait dengan perhitungan terkait indeks akurasi penerbitan SPM. Katakanlah satkernya tersebut SPM-nya karena dia ngelola anggaran yang rendah, misalkan rata-rata sebulan dia paling 5 gitu, atau kita paskan aja lah, misalkan dalam 1 bulan dia cuma 3 nih SPM-nya, 3 cuma 10 gitulah ya, 10. Ada 1 aja dia ditolak dari 10 SPM itu, udah dia nilainya 1 itu kan, karena kalau 1 ditolak udah nilainya 90% kan angkanya berarti ya. SPM yang diterbitkan misalkan 10 terus dikurangi SPM yang dikembalikan 1, berarti kan 9/10 gitu ya, dikali 100%. 90. 90 itu udah nilainya udah 1 kan, kurang dari 93. Agak ini sih tadi saya sempat lihat ini, ini agak terlalu menantang menurut saya untuk target ini gitu Pak. Kalau yang SPM LS itu bahkan nggak menantang sih menurut saya, karena untuk nilai 5 itu kita 4 hari, sedangkan ada beberapa memang berdasarkan ketentuan memang dari PPSPM itu, misalkan 5. Kayak SPM P2P itu mereka memang punya batas waktu cuma 2 hari Pak Pur, dari mereka terima SPP sampai dengan SPM. Jadi SPM diterbitkan SPM itu 2 hari untuk SPM UP-TUP, kemudian untuk GUP 4 hari.
kan mau nggak mau memang mereka harus ngejar itu ya teman-teman, PPSPM harus ngejar itu. Kemudian ada untuk kalau ada PTUP itu 3 hari, dan untuk LS memang 5 hari. Jadi untuk mencapai target 5 itu sebenarnya di sini yang IKI yang pertama itu tanda kutip ya nggak terlalu menantang, tapi yang IKI yang indeks akurasi ini benar-benar menurut saya terlalu menantang sih. Menurut saya nih Pak Pur ya, mungkin kita nanti bisa menyampaikan pandangan kita. Selain juga tadi mengkonfirmasi sih Pak Pur ke pusat yang dimaksud penolakan tadi, kalau misalkan hanya kurang dokumen pendukungnya apakah termasuk dihitung penolakan misalkan, karena secara proses bisnis kita nggak tahu ya prosesnya seperti apa di KPPN. Kemudian monitoringnya mungkin Pak Pur mungkin nanti bisa cerita sedikit terkait monitoring penolakan SPM, kan teman-teman di KI juga biasanya melakukan monitoring itu sumber datanya dari mana gitu. Saya yakin juga sumber data ini tentunya dari aplikasi-aplikasi yang tersedia ya Pak Pur ya, sehingga dokumen dukungnya kita itu valid. Sama juga mungkin terkait dengan iki-iki lainnya dari teman-teman itu gimana sih cara kita meyakinkan pimpinan bahwa apa yang kita laporkan dalam laporan capaian iki kita secara triwulan itu mereka percaya bahwa ini nih untuk iki ini kami dokumen pendukungnya dari aplikasi Umspan, kemudian ada dari aplikasi apalagi kalau Rekon dari aplikasi Sakti misalkan, atau dari aplikasi Monsakti gitu. Kemudian tadi mungkin sempat saya tambahkan ya Pak Pur ya, gimana caranya untuk meyakinkan pimpinan bahwa kalau saya melihat misalkan kita punya target di SKP, kita udah diberikan target misalkan targetnya 4, ketika kita mencapai nilai di atas 4 harusnya sih itu sudah di atas ekspektasi ya penilaian pimpinan. Kemudian kita juga ketika kita menyampaikan laporan capaian IKI itu kan kita selain lampirkan dokumen pendukung juga kita lampirkan yang namanya raw data. Raw data itu berupa perhitungannya Bapak Ibu sekalian. Dari Pak Pur tadi udah di-share juga kayaknya dari link yang diberikan oleh Pak Pur di file Excel-nya itu, selain laporan capaian triwulanan di sebelahnya itu ada raw data. Nah, raw data inilah yang mendukung apa yang dituangkan dalam laporan capaian IKU. Nah, yang mendukung raw data tadi itu ada dokumen pendukungnya lagi gitu. Kadangkala ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau di kami yang kami hadapi untuk raw data kan di sini kalau dari raw data yang di-share Pak Pur ini itu ada nanti nilainya berapa, misalkan Bapak Ibu sekalian masukkan nilainya 5, nanti di bawahnya itu Bapak Ibu sekalian masukkan formulanya gitu. Misalkan yang tadi ya untuk yang raw data PPK ini ya, dia menghitungnya dari apa, misalkan contohnya yang dari nomor 1 ini misalkan dapat nilai 4. Nah, datanya nanti Bapak Ibu sekalian bisa masukkan perhitungannya seperti apa di bawahnya. Kalau selanjutnya dokumen pendukungnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau itu sih tambahan dari saya Pak Pur terkait dengan untuk meyakinkan atasan terkait dengan pemberian nilai, kemudian sama terkait IKI tadi ya, terkait akurasi. Memang kalau saya sendiri melihat sangat sangat riskan untuk akurasinya, tercapaian target untuk IKI akurasi SPM ya, SPM tadi ya. Karena yang dibandingkan sebenarnya kalau dari formulasinya sih menurut saya sih nggak masalah formulasinya, dari berapa jumlah SPM yang diterbitkan, kemudian yang dibatal berapa per total SPM kali 100%, itu formulasinya nggak masalah di sana. Tapi yang menjadi masalahnya itu adalah tingkat hasilnya itu ya, pemberian indeksnya itu misalnya yang tadi ya, kita salah satu dibatalkan 1 SPM aja sudah dapat nilai 1 karena akurasinya dianggap kurang dari 93%. Mungkin nanti kita bisa follow up mungkin Pak Pur ya terkait ini, selain memastikan SPM yang dibatalkan itu misalkan seperti apa, SPM yang dibatalkan itu kriteria pembatalannya seperti apa, sama mungkin ini mau bisa jadi pertimbangan teman-teman di pusat dalam
menentukan atau memberikan nilai indeks atas akurasi ini, karena sangat sangat riskan gitu ya Pak ya. Salah satu SPM aja itu bobotnya udah berapa persen seperti itu. Mungkin seperti itu sih Pak Pur, mungkin mewakili teman-teman JF nih Pak Pur ya, JF-nya BPSPM, keresahan ketika melihat formulasinya seperti itu. Nanti bisa kita mintakan pendapat ke teman-teman di pusat seperti apa. Mungkin demikian Pak Pur dari saya tambahannya. Oke, makasih Bli. Nah, itu kan keterangannya dikembalikan. Nah, pengembaliannya apakah pengembalian dalam bentuk surat atau cuma ditolak di FO udah dianggap pengembalian? Kan ada beberapa yang memang kemarin pengembalian kadang satu SPM dikembalikan atau ditolak itu lebih dari sekali kan ya Bli ya. Ada yang ini salah terus dibenerin ternyata masih ada salah lagi. Nah, itu memang dihitung 2 kali atau gimana gitu ya. Oke. Siap. Oke, makasih Bli. Nanti coba tadi yang beberapa pertanyaan masih belum final, nanti akan kami teruskan ke kantor pusat. Masih ada Bapak Ibu? Apa masih ada waktu Pak Pur untuk bertanya satu lagi Pak? Oke, boleh Ibu, silahkan. Izin Pak, saya menanyakan masalah penilaian PPK Pak, kebetulan juga menilai. Nah, yang saya tanyakan indeks ketepatan waktu penyelesaian pengujian tagihan menjadi SPPLS. Dasar waktu penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPPLS itu apa Pak? Apa kwitansi yang dibawa oleh user atau apa dasarnya ada tanda tangan bahwa dia baru menyampaikan ke kita walaupun mungkin kegiatannya itu udah lama gitu, seperti itu. Dasarnya kita menilai indeksnya itu kan dia 5 hari kerja setelah tagihan ya. Nah, tagihan penyedia membawa ke kita tuh belum tentu kan tanggalnya sama dengan tanggal tagihannya. Jadi indikatornya kami untuk menilai itu yang mana Pak? Ya, kalau menurut saya sih dari tanggal ininya Bu, tanggal apa? Bukti itu apakah kwitansinya atau biasanya kan pakai kwitansi itu ya, kalau ya bisa kwitansi atau bisa BAST kali ya BAST. Nah, makanya ini juga harus dipastikan juga ketika itu maksud saya. Pihak ketiganya juga harus dikoordinasikan juga, jangan sampai dia buatnya kapan, diantarnya 20 hari kemudian. Nah, itu kan menyusahkan Bapak Ibu juga, karena kan memang di ketentuan kan ada yang 5552 itu ya kalau nggak salah ya. 5 hari ini harus disampaikan ke PPK ke PPSPM ada berapa hari, 5 hari, terus SPM ke KPPN berapa hari, kan seperti itu. Nah, itu juga untuk diperjelas kembali itu Pak ya. Iya. Karena kalau LS itu kan ada perjalanan Pak. Kalau nominatif itu ada tanggal perjalanan, tapi tanggal dia perjalanannya tanggal 1, membawanya ke PPK itu tanggal 10 gitu. Kalau memang SPM-nya terproses tanggal 11, kami kan tidak salah, nerimanya 10, prosesnya 11. Tapi kalau mengacunya kepada tanggal perjalanannya sudah tidak tercapai gitu. Yang sekarang karena kami ada penilaian TW1, saya menilainya itu dari tanggal dia mengajukan. Di sana kan ada nominatif, tanggal perjalanan bawahnya ada tanggal nominatif dia mengajukan. BAST sama juga tanggal kwitansi, tanggal BAST dan tanggal pengajuan itu masih saya pakai acuan, tapi takut salah juga. Yang berbeda itulah perjalanan dinas, kadang mereka lama mengajukan, jadi saya juga bisa menyampaikannya nanti sama user bahwa sekian hari harus sudah tersampaikan karena kami ada indikator yang mengacu penilaian. Ya, mungkin seperti itu Bu. Iya, bisa seperti itu. Sambil ini juga ke rekan-rekan. Masa iya mereka ini ya, biasanya kan kalau perjalanan malah justru pengennya segera disampaikan ke PPK kan ya. Belum tentu juga Pak. Iya, perjalanan kadang agak lama juga. Ya mungkin seperti itu aja dulu Bu.
bikinkan apa dari nominatifnya itu. Dari perencanaannya dari nominatif tadi ya Pak ya. Iya. Ya baik. Yang penilaian TW1 sudah setuju sih Pak. Iya. Diperjelas kembali maksudnya, takut salah. Iya. Oke, Bapak Ibu mungkin waktunya sudah ini ya sudah cukup lama 2 jam dari ini. Mungkin terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di sounding di grup ya Bapak Ibu biar teman-teman yang lain juga tahu nih ada permasalahan seperti ini. Jadi satu pertanyaan bisa mewakili untuk teman-teman CF yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mungkin bisa segera dicicil tadi yang belum untuk SKP-nya. Bisa dibuat SKP, kemudian untuk laporan capaian IKI-nya juga silahkan kalau mau nyicil dibuat untuk triwulan 1 karena memang harusnya dibuat triwulanan dan biar berkasnya juga nanti tidak numpuk, susah nyarinya juga kalau kelamaan. Nanti silahkan, nanti ada beberapa mungkin satker yang akan saya hubungi nanti untuk kita monitor di minggu depan, mungkin Senin Selasa akan beberapa yang kami kunjungi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang belum maksimal karena memang ini saya juga masih meraba-raba. Ini saya terapkan saja apa yang dipakai di Kementerian Keuangan. Kita coba rumuskan untuk memudahkan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Beli Yoga. Om Santi 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 Om. Silahkan Beli. Terima kasih Pak Purwoko. Mohon izin Pak, ini kayaknya makin sore kan makin seru ya. Mungkin dapat kami informasikan Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin akan sering kita buat ya Pak Purwoko ya, karena memang ini menjadi salah satu tugas kami di Kanwil untuk senantiasa untuk melakukan MONEF, khususnya salah satunya adalah ke implementasi jambatan fungsional di lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali Bapak Ibu. Mohon izin Pak Purwoko dan Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa chat lagi di kolom chat bahwa di sini ada, saya bacakan yang terakhir ya. Mungkin intinya di sini apakah rekaman kegiatan ini akan ditayang di YouTube, apakah rekaman akan di-share. Mohon izin Bapak Ibu, kebetulan kita sudah merecord kegiatan ini, nanti akan kami share ke link YouTube Kanwil DJPB Provinsi Bali. Nanti kami akan informasikan di grup Javum di lingkup Kanwil Bali. Mungkin itu yang bisa tambahan terakhir pada Bapak Ibu. Mungkin kita sudah sampai ke sesi penutupan acara jadi mohon izin saya sebelum menutup kegiatan sosialisasi kita pada sore hari ini menyampaikan sebuah pantun. Nah, pantun ini mungkin juga doa buat kita bersama Bapak Ibu. Seluruh Javum maupun juga kami di Kanwil ya. Pantunnya seperti ini Bapak Ibu. Berjalan santai di waktu petang. Taman indah airnya memancar. Kepada hadirin yang telah datang, semoga rezekinya makin lancar. Amin. Swaha. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai ke sesi puncak, sesi penutupan acara. Kami pembawa acara berserta segenap tim pendukung mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di acara berikutnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salve, namo buddhaya, salam kebajikan, dan rahayu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu, Pak Terima Purwoko, Pak Yogi. kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon memastikan jangan sampai lupa melakukan presensi.